Ya, oke. Jadi boleh kita mulai? Boleh ya. Oke. Jadi begini, Roh Kudus, kau buka dulu sebelum kita mulai. Buka dulu Bilangan 6 ayat 4. Itu dari perjanjian lama, baru dari perjanjian baru Efesus 4 Tunggu ayat di sini. Itu dibuka biar kita mulai nanti. Tunggu di situ. Tunggu di situ, ambil Bible-nya. Oke, tunggu di situ. Ya, tunggu katanya. Saya bingung, Pak. Kata teman-teman Protestan yang lain Tuhan satu. Kata Bang Roh Kudus dua. Yang mana yang betul ya? Ustaz. Ya, Bang. Apa itu? Iya. Udah dibuka. Apa? Udah dibuka. Apa dibuka? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat. Ulangan 6 ayat 4. Nanti dari perjanjian baru. Iyalah. Kau itu pun masa kau nggak tahu ulangan perjanjian lama. Abang sebentar ya, saya ambil air putih sebentar ya. Silakan kalian lanjut dulu. Nggak tahu dia ulangan perjanjian lama. Ulangan berapa? 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan Nanti satu lagi dari perjanjian baru, nanti satu lagi. Oke, udah. Nanya baca. Ustaz tadi, Ustaz. Baca lah. Nggak apa-apa dia dengarnya itu. Dengarnya dia itu. Nggak dengar dia pergi. Percuma kita ngomong kalau dia nggak dengar. Nah, kan ada penonton di bawah. 21.000 penonton di bawah. Baca. Penonton ini semua tidak bisa berbicara. Jadi tidak ada yang bisa kita tangkap dari mereka omongan. Biarkan Ustadz itu tunggu datang. Oh, penonton yang penting. Kita sambil memberikan pelajaran sama penonton. Oke. Kok nggak Udah, apa itu? Ulangan 6 ayat 4. Ya, bacalah. Ya, baca. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, tepuk tangan. Udah cukup tepuk tangan. Jadi Tuhan itu Esa. Buka dari sekarang dari perjanjian baru ya. Sekarang dari perjanjian baru Efesus 4 ayat 5. Buka. Efesus 4 ayat 5. Jangan kau tanya lagi perjanjian apa itu? Perjanjian baru. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum. Efesus. Beli dulu terbuka ku Galatia. Makanya nampak kali kau jarang buka Alkitab kau. Iya. Aku jarang buka Alkitab bukan berarti nggak ku imani Kristen. Jangan kau pikir. Jangan mau kalah Bang Roh Kudus. Wah, kayak gimana sih? Iya. Semangat lah. Keseringan buka ere-ere. Keseringan buka buku ere-ere. Udah, taunya kau di mana Efesus? Takutku cari Efesus pun kau Efesus berapa? Efesus 4 berapa? ayat 5. 4. Efesus 4 ayat 5. Oke, ya dah. Ya kan? Baca kuat baca. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Udah. Kulanjutkan ayat 6-nya ya. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Itu yang dijelaskan, itu yang dibilangnya siapa? Allah kah? Udah kau baca kan? Jadi dalam kekristenan satu Tuhan, di ulangan tadi Esa. Itu maksudnya. Satu tuh Bang.
bukan dua katanya. Jadi begini ya. Dah. Oke. Dah. Oke. Apakah menurutmu Yesus itu Tuhan? Tuhan. Udah, iya kan? Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itulah yang satu. Oke, jelaskan ya. Dengar. Yang kutanya, apakah Yesus itu Tuhan? Kau jawab, iya Tuhan. Berarti apakah Yesus itu satu? Apakah Tuhan itu satu? Jadi menurut kau Yesus itu dua? Di mana ada dua Yesus? Yesus itu satu. Udah. Ya iyalah. Yang kutanya, apakah menurutmu Tuhan itu satu? Hanya Yesus? Jadi ini sudah masuk ke Tritunggal. Cuman tadi kawan-kawan yang terdahulu nggak mengerti menerangkan Tritunggal. Dengar biar ku terangkan sama kau ya. Kasih aku ngomong dulu. Oke. Kalau memang kau Protestan, seharusnya kau mengerti apa itu Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah Allah itu terangkum dalam tiga, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kesatuan ini sama seperti kita. Kita ini punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Bukan kita tiga, kita satu dalam hakikatnya. Makanya kalau dibilang Tuhan Yesus, karena arti Tuhan pun ini penting ya, ini penting. Arti Tuhan juga beda. Supaya kau tahu bedanya Tuhan dengan Allah. Kalau Allah itu sesembahan, kalau Tuhan itu kita mengabdikan diri, tunduk kepada sesuatu, itu sudah menuhankan kita. Makanya ada menuhankan hawa nafsu, makanya ada menuhankan uang. Kau tidak menuhankan Yesus, cari uang. Kau tidak tunduk kepada Yesus. Oke, kaulah dulu. Maunya siap dulu lah aku ngomong, baru kau ngomong. Ya, siap dulu aku ngomong. Oh, panjang kali. Sikit lagi ya. Sikit lagi. Ya, ngomong. Makanya ada orang kalau gila-gila habis-habisan mencari uang aja kerjanya. Sikit-sikit kerja, cari uang. Dia udah termasuk menuhankan uang. Jadi arti kata menuhankan pun kau harus tahu. Kalau kita mengabdikan diri, tunduk, takluk kepada sesuatu, itu namanya sudah menuhankan. Jadi kalau Yesus dituhankan wajar, karena kita harus takluk, tunduk, turut kepada Yesus, maka kita tuhankan dia. Allah juga Allah pencipta langit dan bumi, wajar dong kita tuhankan. Tapi bukan berarti Tuhan kita jadi dua. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Maka aku bilang kau kurang paham. Iya. Sekarang giliran kau ngomong, aku diam. Kau bilang tadi Tuhan itu bisa kita sujud, kita sembah. Kau sujud kepada Yesus. Udah, konsep ketuhananmu itu berarti kau anggap Tuhan itu harus yang disujud. Terus kau bilang Yesus kau Tuhan. Kau Tuhan. Jadi kalau kau tanya ketuhanan itu kubuat dia kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah berarti Allah lah yang ku anggap sebagai pencipta langit dan bumi semesta ini. Konsep ketuhanan buat Yesus, dia adalah orang yang ku imani, yang ku percayai sebagai wujud yang ditunjuk oleh Allah untuk jalan menuju dia. Itu konsep ketuhanan. Makanya yang ku bilang, selalu ku pertanyakan, kau mengerti nggak konsep ketuhanan yang kau pikirkan itu apa? Apa? Jadi kalau kau bilang Tuhanku satu, kau bilang, tiba-tiba kau menjawab Tuhan Yesus ada, Tuhan Allah ada. Jadi kau secara tidak langsung dan secara langsung lah ku bilang, kau itu menjelaskan Tuhanmu dua. Nggak usah kau bungkit. Cuman ketika kau ditanya kenapa Tuhan dua,
Karena Tuhan bagiku, Tuhan Allah adalah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kusujud sebagai jalan menuju Allah. Itu. Jangan kau bilang Tuhanmu satu. Kalau kau bilang Tuhanmu satu, tidak ada Tuhan Yesus. Yang ada Tuhan Allah. Atau tidak ada. Gimana tuh? Iya betul. Jangan kau bilang Tuhan Yesus satu. Jangan kau bilang Tuhan itu satu, tapi kau menyebut Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Jangan kau samakan Allah dengan Yesus. Sudah kujelaskan, Yesus itu adalah yang ditunjuk Tuhan untuk sebagai jalan menuju Dia. Udah, setelah aku mengimani itu, makanya Dia kutuhankan sebagai sosok yang kusujudkan, yang kusembah, yang kupercayai sebagai jalan menuju Allah. Beda dengan konsep ketuhanan Allah. Konsep ketuhanan Allah, Tuhan Allah sebagai orang yang kusujud sebagai Sang Pencipta alam semesta. Itu dia. Jangan kau pikir. Jadi jangan kau munafik, jangan berbelit-belit. Tuhanmu ada berapa? Kalau jangan kau sebutkan Yesus. Nah, kalau kau bilang Tuhanmu satu, jangan kau sebut Tuhan Yesus. Kalau kau sebut Tuhanmu dua, gini loh, Bapak Ketua Love, kau jangan malu dengan agama lain ketika kau menyebut ada dua Tuhanmu. Jangan. Yang perlu kau lakukan adalah menjelaskan konsep ketuhanan yang ada menurut agamamu. Ini kau berbelit-belit. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Allah, tapi Tuhanku satu. Berarti samakan Allah dengan Yesus. Logikamu di mana? Sementara kau mengerti Yesus itu jalan menuju Allah, tapi kau bilang Tuhanmu satu. Kau ababil, kau tidak stabil imanmu. Sekarang kutanya kau Ketua Lom, berapa Tuhanmu? Kau bilang dua atau kau bilang satu? Oke, udah. Nah, terima kasih Roh Kudus. Kita diskusi harus sportif. Jadi kau tadi ngomong aku diam, sekarang aku ngomong kau diam, ya, sampai selesai. Oke. Jadi itulah aku bilang tadi, kau nggak mengerti konsep Tritunggal. Kalau kau Protestan, harusnya kau mengerti konsep Tritunggal. Tadi sudah aku bilang sama kau, Bapa, Putra, Roh Kudus itu dalam kesatuan. Inilah yang kita sebut Allah itu, ya. Jadi Allah itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Ini mereka ini Esa. Makanya ku kasih tadi sama kau ayatnya. Ulangan 6 ayat 4 sama Efesus 4 ayat 5. Di situ kan dikatakan Tuhan kita itu satu. Tuhan kita itu Esa. Tapi Dia memiliki Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama dengan kau. Udah aku bilang tadi, kau itu satu. Tapi kau punya badan, punya jiwa, punya roh. Tapi satu kau. Bukan kau mentang-mentang kau punya badan, kau punya jiwa, kau punya roh, lantas kau jadi 3. Makanya setiap ada Protestan tidak bisa menerangkan Tritunggal, disitulah dia gagal paham. Inilah nanti yang menjadi oneness, karena oneness itu bidat. Jadi kau sudah bukan oneness, kau tunes kau dua. Apa tunes? Kalau satu Tuhan namanya oneness, kau tunes. Tunes, iya, dua ya, tunes. Sedikit lagi ya. Jadi biar ku kasih lagi contoh sama kau ya, ku kasih contoh. Ini contoh ya. Pulau Sumatera adalah Indonesia. Pulau Jawa adalah Indonesia. Pulau Kalimantan adalah Indonesia. Apakah Indonesia 3
Indonesia tetap satu. Bang Roh Kudus, ayo dijawab lah, jawab ya. Sedikit lagi Pak Ustaz. Jadi Indonesia adalah satu. Cuma Indonesia terdiri dari Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Begitu juga Allah. Allah itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi bukan berarti Tuhan kita tiga. Tetap satu, tapi mereka itu bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan. Seperti pulau tadi. Bukan berarti Indonesia jadi tiga. Mentang-mentang ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Tetap satu Indonesia. Silakan. Terima kasih kau tidak. Sikat bang, sikat. Gimana ente mau bantah? Coba saya mau dengar. Udah, kau diam ya, Ketua Love. Aku diam, aku ngomong, kau diam, ya. Oke, jangan kau jawab, ya. Nggak usah kau jawab, diam aja kau. Nah, mananya Ustad? Oke lah, biar ku jelaskan samamu ya, Ketua Love. Kalau kau menyebutkan, jadi kau mengatakan kau harus mengerti dulu konsep Tritunggal, oke? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Simak baik-baik kata-kataku ini ya, Lope. Tritunggal itu adalah yang di konsep Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah, Tuhan Allah, ya. Sudah. Tidak ada Allah itu disebut Roh Kudus. Tidak ada Allah itu disebut Putra. Udah. Ya. Dimaksud Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Sudah. Ya, biar kau paham. Jadi kalau kau bilang Tuhanmu satu, ya satulah Tuhanmu, berarti Allah. Sudah. Kan makanya kan ku bilang tadi samamu, kau pahami konsep ketuhanan itu bagaimana, kau imani konsep ketuhanan itu bagaimana. Jangan kau bilang Tritunggal itu adalah, tapi Tritunggal itu menuju Allah. Jangan kau bilang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena kau udah tahu menyebutkan Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lantas kau bilang Kristen itu sudah benar. Tidak, ya. Tritunggal, simak kata-kata ini ya. Biar ku jelaskan samamu. Kau mungkin merasa kau udah paling wah, makanya kau mencintai keimananku, ya. Tritunggal itu konsepnya adalah jalan menuju Allah. Allah konsepnya adalah pencipta. Paham? Ya, udah paham. Harusnya kau pahami. Tidak pernah kau dibilang di dalam keagamaan dibilang yang menciptakan dunia ini, alam semesta adalah Tritunggal. Bagaimana kau menciptakan? Jadi maksud Tritunggal, kalau kau logikamu tidak akan mungkin kau bilang tiga, tunggal, satu. Tidak mungkin sudah tiga menjadi satu. Tidak mungkin satu menjadi tiga. Ya, tapi Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Makanya kau konsepkan Tuhanmu seperti apa. Kalau kau menyebut Tuhan Allah, berarti kau mentuhankan Allah sebagai sang pencipta. Kalau kau mengkonsepkan Tuhan Yesus, kau menciptakan, kau mengkaji bahwasanya mengimani Yesus itu adalah orang yang kau sujud, kau sembah untuk menjadi jalan menuju Allah. Gitu. Jangan kau bilang Tritunggal itu Allah. Kau itu nanti ku bilang bodoh, nggak terima kau. Kau udah tua. Nah, mending. Iya. Masa kau bilang Tritunggal? Kau berani bilang Tritunggal karena kau ngerti bilang Bapa dan Roh Kudus. Kau bilang Tritunggal itu Allah. Makin gila nanti orang dengarnya. Kau kan sudah tua, harus bisa memahami Tritunggal itu konsep.
simak ya, ini mulutku ini, kau dengar suaraku. Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Nah, siapa Tritunggal itu? Kalau kutanya kau siapa Tritunggal itu, pasti tujuanmu itu membilangkan itu Yesus. Udah, nggak usah kau muluk-muluk. Pasti tujuanmu itu mengatakan Tritunggal itu adalah Yesus. Dia itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dia Bapa, dia orang Kristen. Dia Putra Allah. Dia Roh yang diturunkan oleh Allah dan wujud Yesus sebagai wujud di dunia. Itu makanya Tritunggal. Dia itu jalan menuju Allah. Jangan kau Kristen besok, jangan lagi ku dengar kau bilang Tritunggal itu Allah ya. Ya, jangan ya, malu kau, nggak Kristen kau. Kalau kau bilang Tritunggal itu Allah. Oh. Kalau kayak gini kau digaris. Jadi ya, abangnya Kristennya masih setengah juga itu, Bang. Iya. Kristennya ketua Love ini sudah Kristen, tapi pemahaman Kristennya Mas ini. Iya. Kalau kau berani sama Tritunggal itu Allah, sampai kapanpun kau nggak kuanggap kau Kristen. Udah, paham ya? Udah. Tapi kalau kau bilang Tuhanmu sebagai sang biar jelas. Kalau kau tidak percaya omonganku, kau ambil handphone ya, sebagai acuanmu, kau baca arti ketuhanan. Udah, di situ akan dijelaskan bahwa itu ketuhanan yang dimaksudkan adalah sebagai sang pencipta dan sebagai wujud yang kau sujud, yang kau percayai secara keagamaanmu, kan gitu. Jadi jangan, intinya yang perlu ku perjelas samamu, jangan pernah kau bilang Tritunggal itu adalah Allah, ya. Ya, udah ya, ini ya. Jangan iya, gas. Bilang Tritunggal itu Allah, bodoh nanti dibilang anakmu. Paham kau tuh ya. Iya. Sekarang ya, giliran kau bilang lah diam. Kau begini kau bilang sama aku, tapi kau bilang Tritunggal Allah. Belum siap kan? Ampun ya Tuhan Yesus. Udah. Udah ngomong lah. Oke. Terima kasih. Kau ngomong aku diam. Sekarang aku ngomong kau diam. Jadi dengar baik-baik. Nggak pernah aku bilang Tritunggal itu Allah. Tahu arti Tritunggal? Tadi kau bilang Tritunggal. Jangan kau jawab. Giliran kau diam. Nggak usah kau jawab. Giliran diam kau. Ya. Sabar dulu Bang Roh Kudus, sabar dulu ya. Sabar dulu. Gantian. Jadi aku tidak pernah mengatakan Tritunggal itu Allah, bukan. Aku bilang Tritunggal itu kau ngerti tiga, tunggal satu. Jadi Tritunggal itu tiga, tapi satu. Itu masuk Tritunggal. Ku kasih tadi contoh. Seperti kau memiliki tubuh, memiliki jiwa, memiliki roh. Tapi kau tetap satu, namanya si Roh Kudus. Bukan berarti kau jadi tiga. Itulah contoh dari Tritunggal. Ya. Baru kau bilang lagi tadi, Tritunggal adalah menuju Allah, kau bilang. Menuju kepada Allah. Bukan. Tritunggal itu tiga tapi satu. Jadi kalau Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu, itulah Tritunggal. Aku bilang, aku heran lihat kau ngaku-ngaku Protestan tapi nggak mengerti Tritunggal. Aku curiga kau ini sebenarnya Protestan atau bukan. Jangan kau jawab, belum siap. Jangan kau jawab. Kemudian biar jelaskan sama kau lagi tadi. Kalau memang kau percaya sama Alkitab, tadi sudah aku bilang, baca Ulangan 6 ayat 4. Tuhan kita Esa. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru
Efesus 4 ayat 5. Ya, begitu juga para penonton, baca Efesus 4 ayat 5. Kita satu Tuhan, satu baptisan, satu iman, satu. Nggak ada Tuhan Kristen itu dua. Tetapi kalau mengenai kata Tuhan, tadi aku jelaskan sama kamu, kata Tuhan belum tentu pencipta. Tuhan itu adalah yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita berserah diri kepadanya. Itu disebut Tuhan, belum pencipta. Kalau pencipta itu dalam kekristenan Bapa atau Allah, dalam Islam Allah. Itu pencipta. Bedakan pencipta dengan Tuhan. Maka aku bilang tadi, uang bisa kita tuhankan. Hawa nafsu pun bisa kita tuhankan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita itu sudah menuhankan hawa nafsu. Begitu juga kalau kita siang, malam, pagi, sore cari duit aja, nggak peduli keluarga, itu namanya menuhankan uang. Iya. Makanya aku bilang kekristenan kau masih dangkal, tapi kau tuduh aku yang dangkal. Baru kau bilang tadi percuma kau sudah tua. Kekristenan bukan masalah umur, mau tua mau muda. Kalau memang dia rajin membaca Alkitab, dia akan mengerti. Walaupun kau masih sudah tua, kalau kau tak pernah baca Alkitab, kau tak tahu apa-apa. Tapi walaupun kau masih SMP, kalau kau rajin baca Alkitab, kau akan pintar. Jadi nggak ada faktor umur di sini ya. Jadi ingat, aku tidak pernah mengatakan Tritunggal itu Allah. Bukan, Tritunggal adalah 3 di dalam 1. Apalah itu? Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang begini, aku bertanya sama kau. Coba kau jelaskan dulu, kalau memang kau Protestan ya. Kalau memang kau Protestan, coba kau jelaskan dulu apa itu konsep Tritunggal. Terima kasih. Ayo kita dengar. Dah. Jelasin tuh Bang. Ya. Tugas kau tuh. Enak kali lah ya Ustadz ya. Tugas kau tuh. Kurang ajar, makan gaji buta ya Ustadz ya. Hanya Iya. Jelaskan. Jelaskan. Saya mau tahu Tuhan itu 1 atau 2 yang betul gitu ya. Hajar lah. Sikit aja. Tolong para penonton, aku kasih gift dong. Masa si Roh Kudus aja dapat gift? Tolong dong ya. Oke, lanjut. Yang ngemis. Fokus, lanjut. Udah gini ya. Jadi tadi kau tanya aku, barusan aja kau tanya aku, jelaskan apa itu Tritunggal, kau bilang. Berarti kan kau tidak pahami yang ku bilang tadi. Konsep Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Kenapa aku bilang jalan menuju Allah? Ku kasih kau kesempatan ngomong 1 menit ya. Siapa rupanya yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa? Ku tanya kau dulu, siapa itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Hah? Ku tanya, jawab. Ku kasih kau kesempatan menjawab. Ku subsidi waktuku 1 menit untukmu. Kau jawab, siapakah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa itu? Jawab. Kau jawab 1 menit. Jawablah dulu. Siapa itu? Siapakah yang dimaksud dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kan gini. Aduh. Kenapa dia turun hilang Bang? Gak bakalan tahan sama abang ya. Gak bakalan tahan dia. Kayak gimana Bang? Kabur dia. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen, kalau mempertanyakan kekristenanku dengan mempertanyakan kau ngerti nggak Tritunggal, kau ngerti nggak Tritunggal, itu pertanyaan yang sangat nggak nyambung. Kalau kita bahas tentang ketuhanan, kenapa nggak nyambung? Jelaskan bahwasanya ketuhanan yang kuimani, Tuhan itu Tuhan Allah, Tuhan itu Tuhan Yesus. Udah. Ketika kau menyebutkan Tuhan Allah, berarti di situ konsep ketuhananmu adalah menyebutkan yang Esa itu adalah Allah. Ketika kau menyebutkan Tuhan Yesus, konsep ketuhanannya itu gaji menjadi seseorang wujud yang kita sujud, kita
ubah sebagai yang kita imani jalan menuju Allah. Itulah secara kekristenanku. Udah. Bang, jadi berarti betul Tuhan itu dua ya? Ya, kalau ada orang Kristen bilang Tuhan itu satu, dia itu kupertanyakan, apakah dia pernah menganggap Yesus itu Tuhan? Kan itu. Iya. Jadi kalau dia bilang Tuhan Allah itulah memang Tuhan, bagi kami Tuhan itu satu, jangan dia sebut Tuhan Yesus. Ya, jangan. Tritunggal itu bukan konsep ketuhanan. Udah, mana dia? Biarkan aku lanjutkan omongan. Nih naik lagi dia. Terjatuh. Iya, terjatuh tadi. Kenapa? Kenapa? Ya, Turun, Bang. Sinyal kali ya, sinyal mungkin. Oke, on cam. Udah on cam. Iya on cam bang ketua love on cam. Ayo, dikasih kacamata tuh. Mana balikin kacamatanya, balikin kacamatanya. Nggak ngemis. Jadi Tua Lope ya, kau harus kau pahami Tritunggal itu siapa. Jika kau Kristen, kau bilang Tritunggal itu adalah Allah, kau itu bukan Kristen, kau itu sesat. Jadi kalau sesat. Kau, terus kau bilang tadi, ku bilang kau udah tua, bukan ku bilang kau udah tua berarti kau tidak kekristenanmu itu tidak. Yang ku bilang kau itu sudah tua, kau tidak paham apa yang didiskusikan. Yang didiskusikan itu kita, apakah yang dimaksud dengan ketuhanan secara Kristenmu, itu maksudnya. Jadi kau bilang Tritunggal siapa Tritunggal? Jawab dulu pertanyaan 1 menit. Buka mikrofonmu, kau jelaskan, kau kasih tahu aku 1 menit aja. Siapa itu Tritunggal? Cepat, kau jawab 1 menit. Siapa itu Tritunggal? Oke. Pak Ustadz aja dengar loh. Tritunggal itu asal katanya dari tri artinya 3, tunggal artinya 1. Tritunggal artinya 3 tapi 1. Apa itu yang 3? Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Tritunggal. Yang 1 siapa? Jangan kau potong, kau bilang 1 menit. Si Bagurtano juga kau. Si Bagurtano doho. Nah minum tua doho. Iya. Minum tua aku rasa dia nih Pak Ustadz. Aku yakin minum tua dia ini. Oke, kulanjut ya. Kulanjut setengah menit lagi. Jadi Tritunggal itu artinya tri. Kau ngerti gak tri? Tri itu 3. Tunggal itu 1. Siapalah itu tri? Kan udah aku bilang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra itulah Yesus. Roh Kudus itulah rohnya, yang nama kau itulah itu. Bapa itulah Allah itu. Tapi ketiganya itu 1, nggak bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Jadi Tritunggal itu bukan jalan menuju Allah atau bukan Allah. Kau simak baik-baik. Udah 1 menit. Jangan kau. 1 menit. Oke, udah. Kau pun jadi. Ngomong. Jadi Bapak Ketua Love, justru yang barusan kau menjawab dengan lantang, maaf ya Bapak Ketua Love, kenapa aku bilang kau ini bodoh? Ya bisa jelaskannya. Kutanya, siapa rupanya Tritunggal itu? Kan kutanya, datang kau jelaskan, kau ngerti nggak tri artinya apa? Tri itu 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kau bilang, siapa itu Bapa? Itulah Allah. Kau bilang, siapa itu Putra? Itulah Yesus. Siapa itu Roh Kudus? Itulah kau. Kau bilang, berarti akulah Roh Kudus. Secara imanmu, akulah Roh Kudus. Kau bilang, jangan kau jawab, diam kau. Udah. Yang kupertanyakan itu dari Tritunggal itu adalah satunya, bukan trinya. Tunggalnya yang kutanya. Jadi kalau kau bilang Tritunggal apa?
Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus satunya siapa? Siapa mereka dijadikan satu? Itu siapa? Jangan kau bilang mereka dijadikan satu, tapi kau bilang Bapa Allah, Putra adalah Yesus, Roh Kudus adalah kau. Jangan kau bilang lagi gitu. Kalau kau sebutkan tiga tadi adalah satu, sebutkan yang satu itu siapa? Gitu. Jadi kau sebutkan yang satu itu siapa? Biar ku bilang samamu ya, kau harus pahami katamu. Kau bilang Tritunggal. Tritunggal adalah tiga yang dijadikan satu. Nah, yang dijadikan satu ini apa? Jangan lagi kau bilang satu ini adalah Bapa Allah, Putra Yesus, Roh Kudus adalah aku. Jangan kau bilang gitu. Jadi makanya aku bilang kau pahami kata-kataku ya, Bapak. Roh Kudus, Putra, Bapa itu dikonsepkan menjadi Tritunggal. Itu hanya tujuannya itu satu. Ya, satu. Itulah menjadi jalan kepada Allah. Ya, jangan lagi kau bilang Tritunggal satu tapi kau sebutkan Tritunggal itu Allah, Yesus dan aku. Kau itu gak nyambung. Makanya aku bilang, kau berani kau membilang ketuhanan itu adalah yang kita sembah, yang kita sujud. Jadi kau tuhankan uang, kau bilang. Kau tuhankan harta benda yang lain, kau bilang. Kau imanmu kemananya larinya? Aku bertanya tentang agama yang kau imani. Masa iya kau bilang kau imani, bisa makan imanmu mempercayai barang dengan Yesusmu, dengan Allahmu? Enggak, aku yang kutanya itu imanmu. Jadi jangan kau bilang Tritunggal tapi kau bilang Tritunggal ya tiga, yang satunya apa? Gitu loh. Ku kasih 1 menit lagi, ku subsidi lagi waktu untukmu. Kau sebutkan dulu yang satu. Iya. Yang tunggal itu apa? Yang tunggal itu apa? Begini. Jangan kau setel aku. Nggak mau aku 1 menit. Siapkan dulu cakap kau semua, baru nanti aku bebas mau berapa menit. Jangan kau setel aku. Enak kali kau ngasih aku 1 menit. Siapkan, habiskan cakap kau, baru aku nanti. Biar ku jelaskan samanya. Kenapa kau ku kasih waktu 1 menit? Biar ada efek sebab akibat dari pertanyaanku dan jawabanmu. Kalau kau pertanyaan tapi ku tunggu kau untuk menjelaskannya nanti di saat kau waktumu berbicara, nggak dapat nanti pertanyaanku. Jelas ku bilang. Kenapa ku bilang kayak gitu? Kau kayak itulah tadi, lari-lari jawabanmu. Ku tanya Tritunggal apa, kau jawab api. Ku tanya apa itu konsep ketuhanan, kau jawab entah apa. Kau bilang satulah, esalah. Kau buka HP-mu dulu. Ini kan belum waktumu bicara. Kau buka dulu Google, kau cari tahu arti ketuhanan. Ya, cepat kau jawab dulu. Anakku udah nangis itu. Cepat kau buka dulu Google. Kau baca dulu arti ketuhanan. Cepat. Kalau ada arti ketuhanan dijelaskan hanya 1 kata, bertekuk lutut aku sama. Tapi kalau dijelaskan arti ketuhanan menjadi dua kalimat, harus kau yang bertekuk lutut dengan argumenku. Masa ku tanya Tritunggal, yang ku tanya tunggalnya siapa, kau jelaskan mutar-mutar yang trinya tadi, yang tiganya, terus kau jawab pula, ya itu artinya Allah, Yesus sama aku. Kau bilang Roh Kudus. Kau jelaskan dulu apa itu. Mana yang betul ini? Iya Tuhan yang satu atau Tuhan yang dua yang betul ini? Dia nggak ngerti arti ketuhanan. Jadi dia merasa dia tentang aku. Padahal aku lintas agama dengan Pak Ustadz, tapi dia tentang omonganku ini dengan pemahaman yang nggak nyampe. Masa kau bilang Tritunggal,
Maling teriak Kau maling. jelaskan tri. Kau bisa mikir nggak? Yang bertanya, apakah Tritunggal menurutmu, Bambang? Udah, kau jelaskan yang tri. Udah terus nggak kau jelaskan yang tunggal. Yang tunggalnya ini apa? Udah. 1 menit kau jawab. Nggak mau aku 1 Enggak, menit. aku belum selesai ngomong. Habiskan dulu, habiskan. Nggak mau aku 1 menit. Habiskan cakap kau. Tunggalnya itu apa? Kamu capek. Kau jelaskan tunggalnya itu apa? Oke, sekarang aku ngomong kau diam. Nah gitu. Jangan kau kasih 1 menit. Enak kali kau 1 menit. Oke, sekarang aku ngomong kau diam. Oke, sekarang aku ngomong kau diam. Gendong dulu anakmu itu. Gendong anakmu, udah nangis itu. Anakmu atur. Jadi kau bolak-balik diterangkan, kau nggak ngerti. Kau bilang aku muter-muter. Nggak ada aku muter-muter. Kau yang tak paham. Aku bilang Tritunggal itu, Tri itu 3, Tunggal itu 1. Apa itu yang 3? Yang 3 itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang 3 ini satunya di mana? Dia adalah Allah itu. Allah itulah dia. Tapi Allah itu di dalam kekristenan, makanya aku bilang kau bukan Kristen kalau begitu. Di dalam kekristenan Allah itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Putra itulah dia nanti firman Allah menjadi manusia bernama Yesus. Itu Putra. Maka aku bilang kalau ada ngaku-ngaku Kristen tapi tidak mengerti Tritunggal macam kau inilah. Jadi ini Ustadz nggak berapa lama ini mualaf ini Ustadz. Inilah calon-calon mualaf. Enggak, saya nggak memaksakan. Iya. Karena konsep Tritunggal dia nggak ngerti konsep Tritunggal. Di mana-mana yang namanya Protestan wajib mengerti konsep Tritunggal, tapi dia tidak mengerti sedikit pun tentang Tritunggal. Nah itu anehnya dia. Baru mengenai Tuhan ya, kata Tuhan itu bukan otomatis pencipta. Sudah aku bilang sama kau, raja-raja saja, raja-raja zaman dulu itu dituhankan loh. Arti Tuhan itu asal katanya dari Tuhan. Arti kata dari Tuhan itu. Maka aku bilang, kau pernah kau mendengar menuhankan hawa nafsu? Pernah nggak kau mendengar menuhankan uang? Mana pernah kau dengar? Maka banyak orang dikatakan kalau orang gila-gila cari uang, nggak peduli capek, nggak peduli siang dan malam cari duit aja kerjanya, itu termasuk sudah menuhankan uang. Maka aku bilang, jadi arti kata Tuhan itu beda dengan Allah. Tapi kalau Allah itu baru sang pencipta. Dalam Muslim Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Kristen Allah Bapa. Itu baru pencipta. Kalau Tuhan belum tentu pencipta. Yusuf sendiri, bukan Ustadz Yusuf ya. Iya. Yusuf anaknya Yakub itu menuhankan suami si Zulaikha. Ya Rob katanya sama suaminya si Zulaikha. Betul nggak Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi Tuhan itu jangan kau pikir Roh Kudus Tuhan itu otomatis pencipta. Kau gagal paham ya. Jadi begini Roh Kudus kalau diskusi lain kali jangan minum tua. Aku yakin minum tua ini. Iya Pak Ustadz. Iya. Minum tua dia nih. Aku bukan merendahkan kau ya. Aku bukan merendahkan kau. Roh Kudus, aku bukan merendahkan kau. Dari tatomu aja, aku tahu kau ini memang peminum tua. Pemain lah istilahnya kau ini pemain. Gak perlu nyerang pribadi kali. Maksudnya kan gak perlu. Tatunya Ustaz, itu kan tato-tato anak main itu. Jadi gak perlu nyerang pribadi. Tengok. Ini pemain ini keluar masuk penjara ini. Jangan-jangan kau sering keluar masuk penjara, iya kan? Jujur dulu, kau sering nggak masuk penjara? Jujur. Enggak.
Nggak pernah aku pijak penjara. Bohong kau. Oke lah, nggak apa-apa. Hindari konsep pikiranmu bahwasanya tato itu adalah kriminal. Udah, cukup. Hindari konsep pikiranmu tato itu adalah hindari. Kau jangan bodoh. Ini 2025. Hindari konsep pikiranmu tato itu adalah kriminal. Jangan emosi. Hindari. Jangan minta maaf emosi. kau. Hindari. Emosi. Hindari. Enggak. Jangan emosi. Jangan kau bilang. Enggak. Jangan kau bilang tato itu kriminal. Jangan. Santai. Enggak, kau ralat omonganmu. Anggap. Kau ralat omonganmu. Jangan kau bilang itu adalah kriminal. Jangan. Ya. Jangan. Jadi, oke lanjut. Udah giliran ngomong. Enggak, jangan dulu kau bilang tato itu kriminal. Giliranku ngomong. Nanti kau bantah. Giliranku ngomong. Jadi tadi ku bilang Tritunggal, ku bilang kan kau, maksudnya nama kau. Tritunggal itu Bapa, Putra, sama nama kau. Nama kau maksudku Roh Kudus. Mengapai pula kau Roh Kudus kau? Itu kan, ini pun sebenarnya ya, jujur ku bilang ya, ini jujur ya, tidak akan berani seorang Kristen, kalau dia benar-benar seorang Kristen, tidak akan berani membuat namanya Roh Kudus. Tidak akan berani, karena itu sangat mulia, sangat agung. Gak mungkin kita tulis-tulis menjadi nama kita, itu mustahil sebenarnya. Tapi karena kau, maaf cakap ini ya, karena kau sedang minum tua, mungkin kau berani menulisnya. Yes, jujur, berani. Bang Roh Kudus, ente minum tuak atau enggak? Jujur, ayo. Mungkin kamput itu Kemiut Bang Roh Kudus, kemiut mic-nya. Ini teh manis ya Ustadz ya. Oh ya. Kalau nggak bisa dia argumen, diskusi, menyerang pribadi, otaknya itu nggak nyampe. Jadi itu ya, jangan lagi bolak-balik kau tanya Tritunggal itu tiga, tunggal satu. Jangan kau bilang Tritunggal Allah. Nggak ada pernah aku bilang Tritunggal itu Allah. Tritunggal itu 3 tapi 1. Kau bolak-balik kau tanya, dibilangnya Tritunggal Allah. Nggak pernah aku bilang Tritunggal Allah. Oke lah, kau sekarang. Tunggalnya lanjut. siapa? Loh, tunggalnya sesembahan. Allah itu sesembahan. Beda kita sama Muslim. Kalau Muslim, Allah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, Allah itu sesembahan. Allah itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Itulah Protestan. Itulah tunggalnya. Makanya Tritunggal dikatakan 3, dia katakan 1. 3 tapi nggak bisa dipisah. Kan sudah ku bilang sama kau contohnya tadi. Dengar. Kulangi. Jangan nggak dengar kau ya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan itu Indonesia. Apakah Indonesia jadi 3? Enggak. Tapi Indonesia itu terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Begitulah Allah itu. Allah itu terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan berarti Allah itu 3. Maka aku bilang bukan berarti Indonesia 3. Indonesia tetap 1. Tapi Indonesia terdiri dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Itu contoh. Itu perumpamaan. Udahlah, kau kurang belajarnya kau. Kurang belajar kau. Iya. Diam kau. Diam kau. Udah. Ya. Banyak yang harus kujelaskan samamu ya Ketua Love. Yang pertama tentang pertanyaanku tadi, tunggal itu siapa? Kau sebentar-bentar menyebut tunggal itu adalah Allah. Sebentar-sebentar kau bilang sama aku jangan bilang tunggal itu adalah Allah. Aduh Tuhan. Dengar bahwasanya Yesus itu adalah Roh Kudus. Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Putra. Kau pernah nggak dengarkan itu? Jadi nggak pernah dibilang Allah itu adalah Putra. Nggak pernah, ya. Jadi kalau ku bilang samamu yang tunggal itu, itulah yang dimaksudkan. Dialah jalan menuju Allah. Ya, udah, biar kau paham. Jadi kalau ku bilang samamu ketuhanan itu, kau kan udah mengerti tadi. Kau bilang bahwa jangan kau bilang ketuhanan itu serta merta adalah dia yang
Apa tadi gue bilang yang harus disujud apa segala macam. Benar, tidak serta-merta itu. Cuman ketuhanan itu kan sudah ku bilang tadi. Makanya kau buka handphonemu, kau cari di Google arti dari ketuhanan. Mumpung kau tidak ngomong, kau buka Googlemu, kau cari arti dari ketuhanan itu apa. Udah. Jadi jangan kau bilang Tritunggal itu adalah Allah. Tidak. Ya, Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Ya. Dah. Terus kau komentari, kau fitnah aku di depan publik ini, kau bilang kau tatoan, kau sudah pernah keluar masuk, kau pasti keluar masuk penjara. Hei orang tua goblok, ku bilang samamu ya. Waduh. Jangan gitu juga kali. Gini Ustaz, udah aku bilang tadi kan, kita berdiskusi, argumen kita yang kita serang, bukan fisik kita, bukan pribadi. Kau ngerti nggak konsep diskusi? Kalau kau memang mau berdebat argumenku kau serang, jangan fisikku. Kau ngerti nggak? Kalau kau benar, kau menyerang fisikku dengan benar, aku diam. Tapi kau serang fisikku karena aku tatoan, kau bilang aku sering keluar masuk penjara. Ini 2025 loh, ya. Kalau kau bilang yang tatoan itu konsepnya kriminal, kau keliling dulu kau daerah di Indonesia ini. Ku kasih paham kau. Di Bali sana orang itu udah hal yang biasa melihat tato. Jadi orang yang bertato di Bali sana apakah semua kriminal? Kau jangan berpikir kecil, jangan kau berpikir pendek. Kau bebas ngomong, kau pakai stiker-stiker kacamata apa segala macam biar kau tidak ditandai orang. Jadi kau suka mau ngomong kebodohan, ya kan master. Hah? Kau pernah nggak berdiskusi? Ku tanya kau dulu, kau pernah nggak berdebat argumen? Kau pernah? Kau jawab. Ini ku kasih kau jawab. Kau pernah nggak berdebat argumen? Kau pernah nggak berdiskusi? Kalau ku serang fisikmu, itu bukan debat argumen lagi, bukan debat iman kita. Ya itu kita udah debat fisik, beda. Ya. Oh, itu bilang pahaman tentang hidup ini ya, yang itu ya, biar kau paham. Mungkin kau udah tua tapi kamu masih ya, kau tidak mengenal yang namanya zaman. Kau tidak beradaptasi dengan zaman. Ya, dah. Jadi kalau kau tanya aku bagaimana Tritunggal dengan konsep pemikiranku, tetap ku jawab secara Kristen, Tritunggal itu adalah jalan menuju Allah. Kenapa aku bilang jalan menuju Allah? Ya, kenapa aku bilang jalan menuju Allah? Karena Allah bukan putra, karena Allah bukan Roh Kudus. Kau pernah nggak mendengarkan bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus yang diturunkan Allah? Kau pernah nggak dengar itu? Ya, itu bukan Roh Kudus yang 134, Allah yang 134. Tidak ada duanya. Ya, paham kau ya? Udah. Jadi, kalau kau bilang kau patahkan keimananku, kata-kataku ini kau patahkan seolah aku tidak beriman, tidak kuimani Kristenanku. Bro, kau tanya dulu yang Kristen lain dulu bro. Kau pergi dulu ke pendeta, kau tanya pendeta, kau jumpai dulu pendeta. Ya karena mungkin di Alkitab kau mungkin terus memahami ayat-ayat Alkitab yang sepatah dua patah itu. Tidak, ya. Secara imanku, Kristenku, ya Tuhan itu dua. Simak baik-baik ya, harus perlu simak. Dua, iya. Tuhan dua bang ya. Tuhan itu dua. Siapa Tuhanku? Siapa Tuhanku? Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Kenapa aku sebut dia Tuhan Allah? Karena memang dia Tuhan sebagai orang sang pencipta yang kusujud, kusembah sebagai sang pencipta. Itu Tuhan Allah. Kenapa ku sebut Tuhan Yesus? Ya, karena ku percayai dia, kusujud, kusembah, ku percayai Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dia
Tuhan Yesus yaitu sebagai orang yang kuimani sebagai jalan menuju Allah. Ya, kau mungkin capek mendengar aku ngomong, tapi ya, kalau omongan ini kau dengar membal, nggak masuk, nggak lewat di kepalamu ini. Makanya aku bilang, buka telingamu, buka pikiranmu, biar omonganku ini kau serap dari kupingmu, masuk kuping kanan, singgah sebentar di otak, keluarkan dari kuping kiri. Kalau dari kanan, masuk dari kiri, ketemu di tengah di otak. Itu loh. Ini kok sedikit kok arahkan sama tritunggal itu siapa kau tahu? Kau berani menyebut Tuhan itu adalah yang kau sujud. Ya? Kau bilang Tuhanmu satu, tapi di satu sisi kau bilang ada Tuhan Allah, di satu sisi ada Tuhan Yesus. Berarti kan kau sepakat sama omonganku, berarti ada dua Tuhan. Ya, jangan kau samakan kata Tuhan dengan kata Tuhan. Ya, beda. Nggak ada di kamus besar bahasa Indonesia Tuhan itu artinya Tuhan. Tidak. Berarti salah tuh ya. Salah tulis atau salah cetak itu Bible, Bang? Enggak, dia bilang Ustadz, sama Tuhan dan Tuhan beda. Iya. Ya. Tuhan itu tidak diambil dari kata Tuhan. Harusnya sudah kujelaskan begini, kau pahami, seharusnya kau mengerti apa yang aku bilang ini. Jangan kau seolah-olah menentang omonganku ini, jadi kita bodoh dilihat orang dengan agama yang lain. Enggak, aku bilang kau itu enggak Kristen karena kau bilang Tuhanmu satu. Cuman kau jelaskan lah kenapa Tuhanmu satu. Kalau kau bilang Tuhanmu satu, kenapa Yesus Tuhan Allah? Iya. Udah. Kau malu, dengar ya. Kau malu secara Kristenmu, kau malu dengan Ustadz ini, dengan Islam karena kau menyebut Tuhan itu dua. Padahal keseharianmu ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Enggak mau jujur Bang ya, enggak mau jujur gitu ya. Iya. Jadi aku ngelihat kau, aku bingung antara kau itu nggak ngerti tapi pura-pura sok ngerti, atau kau memang nggak tahu malu. Itu loh. Jadi intinya kau pelajari dulu konsep ketuhanan itu. Kau sudah paham membilang Tuhan itu adalah yang kita sujud, tapi serta-merta kau bilang Tuhan tercipta, serta-merta lagi kau bilang ada Tuhan Yesus. Logikamu di mana? Udah turun aja lah kau. Udah. Kau tengok tepingan ini. Kau terlihat nggak bagus. Kau lihat tepingan ini, nggak bagus. Nggak tahu kudanya, Ustaz izinnya kuda ya Ustaz sebelum diturunkan. Ludah kudus ya. Disuruh kau lintas dengar, agama, udah dengar. Disuruh kau diskusi lintas agama, tapi kau serang pribadi. Kali pun aku bertakut, kau fitnah pula lagi aku. Kau bilang aku sering keluar masuk. Biar ku jelaskan sama kau ya. Sedikit pun nggak pernah ku pijak penjara, ya. Biar paham ya. Jangan kau bilang tato kriminal. Udah turunkan aja nih tadi ini, baca tapingan ini. Oke, udah ya, dengar. Biar ku jawab. Oke, sekarang aku ngomong, kau diam. Jadi kalau diskusi tidak boleh baper. Kau aja mencaci-caci aku, masuk otak, keluar otak orang tua. Aku slow, aku santai. Jangan kau baru dibilang minum tua masuk penjara langsung baper. Santai bro. Aku nggak ada baper kau bilang minum. Jangan ada baper kau bilang giliran minum ku tua. ngomong. Aku nggak ada. Diam kau, giliran ku ngomong. Diam kau, giliran ku ngomong. Baper, kau bilang aku ini tato giliran ku ngomong. Termasuk penjara. Giliran ku ngomong, diam kau, giliran ku ngomong. Jadi begini ya,
biar kau tahu. Ini dengar ya cakapku, ini dengar cakapku. Jumpai pendetamu entah besok ya, besok jumpai pendetamu. Jumpai pendeta. Tuhan kita dua kan bilang, ditempeleng. Terus Sekali lagi aku bilang sama kau ya, jumpai pendeta